Sama Eslagun, badannya dipersilakan. Aplaus untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bicara di kampus ini yang kedua kalinya. Dan ini bukan kunjungan saya yang pertama, tapi sudah yang kedua. Dan ini kemudian ketemu lagi dengan Dr. Bayu. Di Jakarta kita sering ketemu. Nah sekarang giliran saya datang ke kampus ini untuk ketemu sama Pak Dr. Bayu. Kemudian juga tadi sudah diulas secara menarik dan dalam pandangan saya sudah sangat detail apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, bahwa kemudian dari sisi keahlian hukum pidana putusan ini dianggap perintah sebetulnya. Nah, sebelum bicara soal isi putusan pra peradilan, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berkenalan dengan Senturi sebetulnya. Nah ini ada yang punya ATM Bank Senturi kan? Gak ada ya? Nah ini sempat jadi pertanyaan, kok bisa-bisanya Bank Senturi ini dapat bailout? Seberapa sistemik pada saat itu kalau kemudian Bank Senturi gak di bailout? Nah pada waktu itu pun kita tanya sama teman-teman, sama orang-orang lain, ada berapa banyak sih orang yang punya ATM Bank Senturi, kira-kira begitu. Ini pun juga tidak banyak. Artinya ini Senturi itu siapa sih? Kok bisa-bisanya? Ini yang kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan. Sebelum Senturi ini menjadi kasus hukum, ICW tahun 2008 setelah membaca audit BPK setebal 500-an halaman, itu sekitar bulan September 2008, itu kita buat surat terbuka ke Pak Budiono. Jadi pada prinsipnya kita kirim surat ke Pak Budiono. Itu surat terbuka, jadi surat tersebut itu kita kirimkan ke Pak Budiono dan kita tembuskan ke teman-teman di media. Pada waktu itu yang memuat itu cuma 2 media. Yang saya ingat satu Viva News, yang satu ini saya lupa itu beritanya apa. Karena ini kan sangat ekonomi banget, perbankan banget. Saya aja pertama kali baca stres bacanya. Kita bicara biasa baca pasal-pasal, klik-klik, kemudian kita disuruh menafsirkan soal KAR, disuruh mengartikan FPJP, ini makhluk macam apa ya? Apa sih? Tapi kan kemudian ini harus kita dalami karena apa? Karena ini menarik kok bisa-bisanya ada uang ratusan miliar digelontorkan untuk FPJP, untuk bantuan ke Bank Senturi yang kita nggak tahu ini bank apa. Bank yang lain yang lebih besar untuk bantuan yang ditinggalin begitu aja, nggak dibantu. Tapi kok Senturi dibantu? Ada apa? Nah, ini yang kemudian kita dalami. Jadi setelah membaca audit BPK, ICW dengan teman-teman jaringan, kita buat penilaian terhadap Bank Senturi. Nah, sebelum kita kirim surat ke Pak Budiono pada waktu itu, jadi ini saya belum bicara soal Pak Budiono disebut namanya dalam putusan pra peradilan. Jadi ini sejarahnya. Kita bicara dari namanya Pak Budiono ini sebagai Gubernur Bank Indonesia, sudah kita kirimkan surat. Nah, pokok permasalahannya ada beberapa hal. Yang pertama, Bank Senturi ini kita anggap non tradable, nggak bisa dijual. Terus kemudian kemungkinan ini banknya bodong. Apa istilah bodong ya? Asal dari palsu. Nah, jadi kita pakai bahasa bodong itu. Nah, jadi ini banknya bodong nih. Banknya dalam arti nggak bisa dijual, non tradable. Buat apa capek-capek ngasih uang ratusan miliar untuk bank seperti ini? Kira-kira itu. Jadi kalau Bapak terusan kirim surat, ini akan jadi persoalan. Nah, jadi pada waktu itu kita minta Pak Budiono jangan Pak. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, kita juga melihat aset yang dimiliki ini asetnya istilahnya jambon. Atau ini apa ya namanya? Ini sampah ini bohongan. Gitu. Apa? Nanti tolong spellingnya diulangi. Ya. Seperti yang disampaikan tadi. Jadi itu yang kemudian kita sampaikan ke Pak Budiono. Pak Budiono ini nggak bisa
Karena apa? Ini kok Bapak nggak tahu ya? Oh jangan-jangan BI nggak tahu nih kalau misalnya ini jambon ini nggak bisa ini dikasih bailout. Poinnya itu yang kedua. Yang ketiga, pemilik sahamnya sendiri begitu kita cek ini sudah kabur ke luar negeri. Waktu itu namanya Robert Tantular. Dia sudah kabur ke luar negeri. Ada apa? Kok satu sisi pemerintah mau ngasih bailout, ini yang apa? Pemilik sahamnya yang mempengaruhi minoritas mayoritas dia kabur ke luar negeri. Sudah semakin curiga kita nih. Ini ada persoalan pastinya. Nah kemudian yang keempat, Bank Senturi ini dilihat dari segi operasional, ini dia tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia kalau kemudian ditutup. Jadi kita pilih pada waktu itu sudah daripada dikasih uang ratusan miliar, hampir triliun, tutup aja Bang. Jadi nggak akan menimbulkan persoalan. Ada bank sejenis yang kita coba cek juga namanya BPR Tripanca. BPR Tripanca itu nilainya nggak jauh beda, bahkan sedikit lebih besar daripada Senturi. Ditutup oleh pemerintah, nggak ada apa-apa, kita lagi jualan. Tapi kemudian tiba-tiba ini diproses. Inilah kemudian yang jadi persoalan. Nah, setelah isunya sudah mulai makin mulai dikunyah oleh publik, jadi publik melihat bahwa ini bukan persoalan yang sederhana dan ini sebetulnya juga ada indikasi korupsi. Jadilah kemudian isu publik. Kemudian ramailah buat yang namanya pansus hak angket Senturi. Nah ini yang kemudian jadi proses hukumnya jalan, proses politiknya juga jalan. Nah ini yang kemudian saya ingin ceritakan sama teman-teman karena saya juga yakin kalau dari angkatannya semuanya belum kuliah pada saat Senturi menjadi skandal. Nah kira-kira itu yang pertama coba saya jelaskan. Kalau nanti ada yang tertarik mempelajari auditnya, saya masih punya. Ada yang tertarik membaca kronologi kejadiannya, saya masih punya. Saya bisa kirimkan nanti kalau mau. Itu soal masalah Bank Senturi. Nah terus kemudian bagaimana perkembangan penanganan perkaranya? Oh, ditangani lagi sudah diceritakan. Pak Dekan sudah cerita secara rinci bagaimana kronologinya. Yang pada prinsipnya di endingnya, akhirnya itu ada putusan. Isi putusannya apa? Budi Mulya dianggap bersalah, bahkan vonisnya itu sampai 15 tahun di tingkat kasasi, gitu. Apalagi menurut saya yang penting adalah ini kok kita hitung-hitung di awal-awal 2008 kita cek itu uang kok ada ratusan miliar, kok tiba-tiba Budi Mulya diuntungkan 1 miliar. Jadi apa yang terjadi ketika misalnya dalam putusannya Bank Senturi ini hanya bicara soal Budi Mulya yang di rumahnya kedapatan uang 1 miliar yang itu pinjam dan sudah dikembalikan. Nah ini kan kemudian menimbulkan pertanyaan, skandalnya mana? Dalam putusan, dalam dakwaan KPK menjelaskan dengan sangat rinci. Saya coba ini aja ya, penggal-penggal aja karena nggak mungkin kita satu dakwaan karena butuh waktu yang sangat panjang. Itu saya coba ambil. Jadi uang 1 miliar itu diuntungkan atau dinikmati oleh Budi Mulya. Jadi uang 1 miliar itu yang kemudian menyebabkan dia divonis saat ini. Nah selain itu disebutkan juga dalam dakwaan ada sekurang-kurangnya 2,75 triliun ini diuntungkan kepada pemilik saham. Pada waktu itu disebut semuanya, Hesan Rifat, Alwarat, terus kemudian Rifat Ali Rizki, disebut semua nama-namanya diuntungkan sampai 2,7 triliun. Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan, kok Senturi ini kok cuma soal Pak Budi Mulya, skandal triliunnya mana-mana? Ini yang kemudian jadi pertanyaan banyak pihak. Kemudian disebutkan lagi, sekurang-kurangnya memperkaya Bank Senturi 1,5 triliun. Pertanyaannya, ini Bank Senturi diapain? Uang-uang yang diambil Bank Senturi ini mana kan sekarang? Ini yang kemudian kita bicara soal aset recovery. Tapi kita nggak bicara sampai situ hari ini. Kita hanya bicara bahwa itu ada kerugian negara segitu. Nah, disebutkan lagi kemudian merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya 689,3 miliar. Jadi ratusan miliar. Pertanyaannya sampai di mana? Nah ini yang kemudian juga harus kita lihat bersama-sama sebelum kita masuk ke soal pra-peradilan.
Jadi bahwa kemudian dalam putusan itu dijelaskan dan berbeda. Ini kadang-kadang juga ditafsirkan selalu sama. Kadang-kadang politisi atau DPR juga bilang ini kerugian negara 2,3 triliun. Kok yang diuntungkan cuma segini-segini? Padahal dalam hukum pidana, apalagi bicara soal pidana korupsi, itu adalah unsur yang berbeda. Nah, tetapi kemudian ini juga menarik buat dikaji lebih dalam. Ada konteks kerugian negara di sana menurut perhitungan, ada juga pihak-pihak yang diuntungkan yang itu diujikan di persidangan. Ini diuntungkan sekian, gimana caranya, siapa yang terlibat dan lain sebagainya, semua diuraikan sehingga kemudian hampir itu ikut menjadi putusan pengadilan. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara hanya perintah untuk menyidik seseorang, menurut saya masih kurang. Karena apa? Skandal ini luar biasa besar. Ini misteri yang kemudian dalam pandangan saya harus dibongkar. Nah, lebih lanjut lagi, karena perbuatannya Budi Mulya itu menetapkan dia Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik, maka ada potensi kerugian negara 6,76 triliun. Pertanyaan berikutnya lagi, kok satu orang ini bisa menetapkan bank gagal berdampak sistemik? Gimana ceritanya? Apakah kemudian adil menyalahkan Budi Mulya terhadap kebijakan itu saja yang dipidana sendiri? Jadi pertanyaan lagi. Nah, ini jadi sebelum makin bingung, kira-kira itu soal kompleksitas dalam putusan di Bank Senturi. Maksud saya putusan korupsi Bank Senturi. Nah, itu jadi memang itu sudah menimbulkan pertanyaan, menimbulkan polemik. Makanya kemudian nggak salah kalau ada kelompok masyarakat siapapun dia itu menagih KPK, mana Senturi, selesaikan Senturi. Meskipun persepsi publik akan terbangun soal ini, soal partai penguasa, ini partai tertentu, ini era pimpinan siapa. Kalau menurut saya itu menjadi dampak, karena saya juga berasumsi, berpandangan bahwa corruption is the dark side of politics. Sisi gelapnya ada pasti. Tapi kemudian ini ada prosedur hukum yang harus dituntaskan, iya. Ada yang tanggung jawab, harus. Siapa yang punya tugas